Perkenalkan, nama saya Priscilia Melinda Kamboji. Saya dari kelas 12 IPS 1. Di sini saya akan menyampaikan beberapa tips bagi para pelajar dalam mengelola keuangan di masa pandemi yang sekarang ini. Jadi kita tahu kasus positif COVID-19 di Indonesia saat ini mengalami penurunan akibat dilaksanakannya PPKM atau pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. PPKM dijadikan suatu solusi guna menekan percepatan penyebaran COVID. Di masa PPKM yang diperpanjang hingga 6 September 2021, mulai banyak sekolah di Indonesia yang melaksanakan tatap muka dengan protokol kesehatan yang ketat. Kabar ini membuat para pelajar antusias untuk segera melaksanakan PTM atau pembelajaran tatap muka. Walaupun kantin sekolah ditutup karena menghindari adanya kerumunan dan lepas masker saat makan, para pelajar pun tetap diberi uang saku untuk motif berjaga-jaga. Selain untuk berjaga-jaga, para pelajar juga lebih bijak dalam menggunakan uang saku dengan cara menabung uang tersebut atau memakai uang saku untuk membayar ongkos transportasi. Para pelajar perlu diberikan edukasi mengenai cara mengatur keuangan melalui pendidikan. Skill mengatur keuangan seharusnya dipupuk sejak dini, supaya di depannya mereka dapat lebih bijak. Menurut Agresta, Stefani, Valerie, dan Oktasari, pendidikan keuangan mempunyai peran untuk mencegah dan mengendalikan dampak buruk dari penggunaan uang melalui literasi keuangan. Setiap pelajar memiliki cara yang berbeda-beda dalam mengatur uangnya. Para pelajar yang memiliki rencana jangka panjang dengan cara menyisihkan uang tersebut untuk menabung supaya dapat digunakan di masa yang akan datang. Selain menabung, pelajar juga lebih senang jika menghabiskan uangnya hari ini untuk bersenang-senang tanpa memiliki pikiran jangka panjang dengan cara menabung. Terkadang masih banyak pelajar yang memiliki perilaku konsumtif terhadap sesuatu yang kurang penting. Perilaku konsumtif terhadap materialistis yaitu hasrat ingin memiliki barang-barang yang diinginkan yang didasari atas keinginan sendiri. Perilaku konsumtif biasanya dipengaruhi oleh faktor gaya hidup dan literasi keuangan. Menurut Andre dan Linawati, hubungan yang signifikan antara pengetahuan keuangan dengan perilaku keuangan, di mana semakin tinggi pengetahuan seseorang, maka semakin lebih bijak dalam mengolah keuangannya. Artinya, seseorang perlu untuk paham betul tentang berapa pemasukan dan pengeluarannya. Setiap orang memiliki persentase menabung yang berbeda-beda, tergantung berapa banyak pemasukan dan pengeluarannya. Di sini ada beberapa tips untuk mengatur keuangan untuk para pelajar. Yang pertama, menyusun skala prioritas dalam pengeluaran. Skala prioritas merupakan alat bantu dan menjadi hal vital dalam mengatur keuangan yang baik. Dalam mengatur skala prioritas, para pelajar dapat membuat list atau daftar tentang barang atau keinginan apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan mereka. Dalam skala prioritas dibagi menjadi 4, yaitu penting mendesak, penting kurang mendesak, kurang penting mendesak, dan kurang penting mendesak. Setelah pelajar membuat list skala prioritas, maka pelajar akan mudah dalam membagi uang dan mengeliminasi mana saja keperluan yang kurang penting. Jangan lupa untuk selalu memprioritaskan hal yang penting dan mendesak.
Sebaiknya jika kita mempunyai keinginan untuk membeli suatu barang, kita membeli yang penting dan mendesak dulu daripada yang tidak penting. Untuk mengisi list skala prioritas bagi setiap pelajar, tidak ada aturan khusus. Semua kembali lagi kepada pelajar dengan lebih selektif untuk mengklasifikasikan mana yang menjadi kebutuhan dan keinginan secara bijak. Yang kedua, membuat catatan keuangan setiap bulannya. Membuat catatan keuangan dilakukan setelah pelajar mengklasifikasikan kebutuhan dan keinginan di dalam skala prioritas. Membuat catatan keuangan dengan simpel dan mudah agar dapat dipahami pelajar. Catatan keuangan yang dibuat oleh pelajar wajib untuk diisi setiap hari. Jadi jika ada pengeluaran hari ini, dicatat agar kita tahu setiap bulan kita pengeluarannya berapa aja. Biasanya catatan keuangan per bulan perlu untuk dipisahkan karena pelajar dapat membandingkan pengeluaran dan pemasukannya per bulan. Apabila pelajar merasa di suatu bulan memiliki pengeluaran yang lebih, maka pelajar dapat mengurangi pengeluarannya. Catatan keuangan berguna sebagai alat untuk mengontrol para pelajar supaya dapat mengolah keuangan sesuai dengan perencanaan dan mewujudkan skala prioritas yang telah dibuat. Selain itu, pelajar dapat meningkatkan kemandirian finansial. Jadi, dengan ini kita juga diajar untuk menjadi mandiri dalam mengolah keuangan. Yang ketiga, kurangi hangout bersama teman. Hangout atau nongkrong adalah salah satu kegemaran pelajar yang dilakukan bersama teman sebayanya. Pengeluaran untuk sekali hangout ya pelajar pun berbeda-beda, tergantung di mana pelajar tersebut hangout. Biasanya budget untuk sekali hangout berkisar 10.000 sampai ratusan ribu rupiah. Banyak banget guys. Apalagi sekarang menjamur kafe dan coffee shop. Nah, ini kan anak-anak muda itu pasti suka banget di tempat kafe, di tempat-tempat yang baru-baru, tempat yang lagi tren di berbagai daerah. Hal ini yang membuat pelajar penasaran untuk mencoba kafe baru dan akhirnya justru mengeluarkan budget berlebihan. Nah, ini yang membuat pengeluaran para pelajar itu menjadi banyak, berlebihan. Sayangnya kondisi pandemi ini membuat hasrat para pelajar berkurang untuk hangout bersama teman-teman. 4. Bijak dalam menggunakan aplikasi belanja online. Zaman sekarang serba mudah. Generasi milenial sekarang tidak lepas dari penggunaan internet dan teknologi yang selalu berkembang pesat. Sehingga banyak inovasi baru yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Adanya pemberlakuan PPKM di Indonesia membuat pemilik kafe dan coffee shop membatasi jumlah pengunjung dan juga membatasi jam operasionalnya. Hangout di masa pandemi ini sangat beresiko karena para pelajar suka abai dalam protokol kesehatan. Kadang pelajar itu mengabaikan protokol kesehatan, gak mau pakai masker, gak mau cuci tangan, gak mau jaga jarak. Itu yang buat virus-virus itu cepat menyebar. Lebih baik jika pelajar mengganti hangout dengan makan di rumah bersama keluarga. Lebih baik kita makan di rumah bersama keluarga yang lebih higienis, kita tahu orang tua kita yang masak, daripada kita harus hangout bersama teman-teman dan beli makanan di luar. Maka dari itu, pelajar dapat menyimpan budget uang untuk ditabung atau dialihkan ke budget krusial yang lain. Misalnya menyisihkan dana
untuk biaya yang tak terduga. Mending kita menabung untuk hal-hal yang lebih penting ke depannya. Contohnya, e-commerce yang membawa dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Aplikasi belanja online memudahkan semua orang untuk membeli kebutuhan pokoknya melalui internet. Akibatnya membuat generasi milenial menjadi konsumtif. Para pelajar yang masih pemula dalam menggunakan aplikasi online berkemungkinan besar cenderung konsumtif karena belum begitu paham dengan adanya aplikasi belanja online yang awalnya membuat para konsumen untuk berbelanja tanpa batas ruang dan waktu, justru menjadi bumerang yang berdampak pada hasrat ingin membeli suatu barang tanpa berpikir rasional. Aplikasi-aplikasi itu seperti Tokopedia, Lazada, Shopee, dan sekarang udah tren lagi yang namanya TikTok Shop. Terlebih lagi jika ada promo gratis ongkir. Nah, ini nih yang buat para pelajar sering mengeluarkan uang yang banyak cuma untuk membeli barang-barang sesuai keinginan mereka. Dan juga ada cashback atau uang kembali dan flash sale di tanggal tertentu di setiap bulannya. Seperti nanti bulan Maret ini ada yang namanya Shopee 33. Itu di situ ada gratis ongkir, tetapi tergantung tempat kita tinggal. Kita di daerah mana aja. Hal tersebut membuat pelajar semakin tertarik akan diskon pada sebuah barang yang nyatanya barang tersebut bukan menjadi kebutuhannya. Pelajar harus paham betul akan kegunaan dari aplikasi belanja online. Jadi, sebelum kita menggunakan aplikasi online, kita bisa mencari tahu dulu aplikasi ini cara pakainya gimana ya, supaya pengeluaran kita juga tidak besar, tidak banyak. Kita bisa tanya kepada orang-orang yang sudah berpengalaman, atau kita juga bisa cari lewat Google atau ke media-media sosial yang lainnya. Supaya para pelajar bijak dalam mengelola keuangan dengan menahan hasrat belanja barang-barang yang tidak terlalu penting atau tidak terlalu dibutuhkan. Apabila pelajar kesulitan dalam mengurangi kebiasaan suka berbelanja online atau berbelanja barang-barang yang tidak terlalu penting, pelajar dapat menghapus aplikasi tersebut. Jika kita ingin supaya kita lebih bisa menabung, bisa menyimpan uang kita, mending kita menghapus aplikasi belanja online itu, supaya tidak ada hasrat atau kemauan untuk membuka aplikasi itu dan kita check out lagi gitu. 5. Menabung sebagian dana untuk biaya tak terduga. Menabung sebagian dana untuk biaya tak terduga merupakan hal yang sering dilupakan bagi setiap orang. Persentase menabung untuk biaya tak terduga setiap orang berbeda-beda. Biasanya menyisihkan 5-10% dari pendapatan mereka. Bagi seorang pelajar, menabung jangka panjang perlu untuk dikomunikasikan dengan orang tua supaya tidak ada kesalahpahaman. Jadi kalau misalnya kita ingin menabung untuk jangka yang lebih panjang, kita harus berkomunikasi kepada orang tua agar orang tua juga dapat membantu kita untuk jika kita ingin sesuatu barang yang tidak terlalu penting, orang tua bisa menegur kita agar kita juga tidak boros.
karena para pelajar itu sering sekali walaupun dia bilangnya ingin nabung, tapi ternyata dia punya keinginan ini harus dibeli ini. Jadi kita harus berkomunikasi juga dengan orang tua supaya orang tua bisa membantu. Menabung untuk biaya tak terduga membuat pelajar semakin mandiri, tidak boros, berpikir dewasa, dan mempunyai tujuan atau cita-cita di masa depan. Apalagi di masa pandemi ini yang membuat kaget dan tidak memiliki persediaan uang lebih untuk memenuhi kebutuhan, maka perlu untuk membuat dana cadangan apabila dibutuhkan. Tabungan biaya tak terduga ini tidak boleh untuk diambil secara cuma-cuma atau saat tidak punya uang akibat dari pemborosan di suatu hari. Pelajar perlu membiasakan untuk tertib dalam menjaga pos-pos pembagian uang. Jika pelajar tertib dalam mengelola keuangan, maka pelajar sudah memiliki kepribadian yang baik dalam membuat rencana dan mengendalikan uang dengan baik. Jadi, manfaat yang didapat pelajar dalam mengelola keuangan sejak dini adalah pelajar menjadi seorang yang mandiri dalam finansial, dapat menghargai uang, mata dalam mengelola uang, dan dapat menahan hasrat belanja barang-barang yang kurang penting. Jadi di sini kita dituntut untuk lebih mandiri lagi untuk mengelola keuangan kita. Kelima, cara untuk mengatur keuangan bagi remaja seperti menyusun skala prioritas dalam pengeluaran, membuat catatan keuangan tiap bulannya, mengurangi hangout bersama teman-teman, bijak dalam menggunakan aplikasi belanja online, dan menabung sebagian dana untuk biaya tak terduga. Itu adalah tips-tips yang dapat saya berikan bagaimana cara pelajar dalam mengelola keuangan. Semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan dari pengucapan atau kata-kata saya mohon maaf dan terima kasih.